Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-25 berdasarkan Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Setia dalam perkara kecil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, peristiwa yang diceritakan berikut ini merupakan kisah nyata. Pada suatu malam, di tengah badai dan hujan yang lebat, sepasang suami istri mendatangi sebuah hotel untuk menginap. Ketika mereka tiba di situ, ternyata semua kamar sudah penuh. Dengan ramah, resepsionis hotel itu berkata kepada keduanya, "Maaf Tuan dan Nyonya, semua kamar di hotel ini sudah penuh terisi. Namun demikian, saya tidak ingin Bapak dan Ibu mencari penginapan lain di tengah cuaca yang jelek seperti ini. Kalau Tuan dan Nyonya tidak berkeberatan, saya ingin meminjamkan kamar saya di ruang bawah karena saya sendiri sedang bertugas pada malam ini. Kamarnya memang tidak begitu bagus, tetapi lumayan untuk bisa melepaskan lelah di tengah malam dengan cuaca seperti ini." Ternyata, kedua tamu itu adalah pemilik dari beberapa hotel terkenal di Amerika Serikat. Sebulan kemudian, resepsionis itu mendapat telepon jarak jauh dari suami istri tadi. Mereka berkata kepadanya, "Kami ingin menawarkan kepada Anda jabatan manajer di salah sebuah hotel kami. Kalau Anda sudah setia menjalankan tugas sebagai resepsionis, maka kami yakin bahwa Anda juga akan setia dalam menjalankan tugas sebagai manajer." Tawaran itu kemudian diterima oleh resepsionis tersebut. Beberapa waktu kemudian, resepsionis itu diangkat menjadi manajer dari salah sebuah hotel terkenal di New York, yakni Hotel Waldorf Astoria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kisah tadi membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Setia dalam perkara kecil merupakan ujian terbaik apakah seseorang bisa dipercayai dalam urusan-urusan yang lebih besar. Biasanya, dan dalam keadaan normal, tidak ada orang yang dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi kalau dia tidak menunjukkan kemampuan dan integritas ketika dia menjabat posisi yang lebih rendah. Yesus menerapkan prinsip ini untuk kehidupan kekal. Apabila selama hidupnya di bumi ini, orang setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, maka dia akan dipercayai hal-hal yang lebih besar di dalam dunia yang akan datang. Sebaliknya, apabila di dunia ini seseorang tidak setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, maka dia pun tidak akan diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk melakukan tugas-tugas yang lebih hebat di dalam kehidupan yang akan datang. Di bumi ini, kita cumalah penjaga barang-barang. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita, melainkan milik Allah. Nilai sesungguhnya dari barang-barang itu tidak terletak dalam usaha kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, melainkan menggunakan apa yang ada untuk memperoleh kehidupan kekal. Memang kelihatannya paradoks. Kekayaan yang sesungguhnya bukan terletak dalam apa yang kita kumpulkan, melainkan pada apa yang kita berikan untuk kebaikan orang-orang lain. Saudara-saudari terkasih,
Menurut Yesus, apabila orang-orang sungguh bijaksana, maka dia akan mengumpulkan barang-barang yang tidak bisa hilang, yakni kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, dan keutamaan-keutamaan. Hal seperti itu tidak mungkin dimakan nyenyak. Bagi dia, harta kekayaan yang sesungguhnya tidak terletak di dalam barang-barang duniawi, melainkan di dalam Allah. Jika seorang terlalu melekatkan dirinya pada harta duniawi, boleh jadi dia akan kehilangan harta surgawi. Karena itu, Yesus mengajarkan para muridnya supaya mereka sungguh-sungguh bijaksana. Mereka harus lebih mengutamakan pengumpulan harta surgawi. Para murid harus sadar bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah barang-barang duniawi, melainkan Allah sendiri. Guna memasuki kerajaan Allah, orang mesti setia dalam perkara-perkara kecil, supaya kelak dia diberi kepercayaan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Orang juga mesti jujur di dalam perkara-perkara duniawi, agar dia dipercayakan untuk mengurus hal-hal surgawi. Lebih dari itu, orang mesti juga mengabdikan diri sepenuhnya kepada kepentingan-kepentingan kerajaan Allah. Hanya dengan demikian, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.